Kapan kita melakukan ibadah untuk makhluk supaya dipuji, kita lagi berdoa setan bisikin, tuh orang di sebelahmu lagi lihat, berdoalah lama-lama. Sujudlah, jangan angkat kepalanya, tunggu lagi dilihat, tunggu difoto, tunggu ini dan itu. Waswas syaitan. Dan ingat, semua ibadah kata ulama akan terlintas riya. Yang paling pertama syaitan lintaskan riya dulu. Karena riya ini senjata pamungkas. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja riya, mau pamer, melakukan ibadah karena makhluk, maka sudah syirik. Ditolak sama Allah. Makanya teman-teman kita harus menjaga keikhlasan ini. Kalau dasarnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah di depan umum, kita kerjakan depan umum. Kalau dasarnya diperintahkan tersembunyi, sembunyikan. Contoh, kita kayak hadiri majelis ilmu begini. Rame-rame, sholat berjamaah, haji, umrah, jihad. Memang begitu, cari nafkah, kita di luar. Memang depan umum. Tinggal kita kontrol niat kita ikhlas. Tapi kalau ibadah itu memang dasarnya tersembunyi, kayak sholat tahajud, sholat duha, zikir, orang tidak dengar, berdoa, jangan dipamer, jangan dibilang, jangan diperlihatkan ke orang lain. Selesai, nggak ada yang tahu. Saya berbagi di poin ini teman-teman sekalian. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan kesolehannya. Dia subhanallah, kalau lakukan satu ibadah, dia kebanyakan selalu tutup mukanya dengan imamah. Jadi kepalanya di imamah, ada sisa kainnya ditutup lagi wajahnya. Termasuk di kancah jihad. Satu waktu pernah pasukan muslimin berangkat untuk melawan pasukan Romawi. Di zaman beliau. Abdullah bin Mubarak ini ulama besar, ya. Maka dia berada di belakang sekali pasukan. Dan dia sengaja pakai imamah yang tebal, lalu alisnya ditutup sama dia. Dan kalau pak mata di bawah hidungnya juga, di bawah matanya juga ditutup. Orang kalau pakai cadar atau pakai imamah seperti ini, kalau alisnya kelihatan masih bisa dikenal, oh ini si fulan. Tapi kalau ditutup alisnya, cuma bola mata, susah dikenal. Lalu dia berada di belakang sekali pasukan. Nggak ada yang tahu dia. Subhanallah, itu pasukan muslim ketemu sama pasukan kafir. Rupanya ada dari pasukan Romawi, satu orang berotot, badannya besar, memegang pedang yang sangat besar. Dan dia tunjukkan keterampilannya di depan pasukan muslimin. Banyak umat Islam yang takut menghadapi dia. Dia nantang, siapa yang mau duel? Siapa yang mau duel? Nggak ada yang maju, subhanallah. Muncullah Abdullah bin Mubarak dari belakang, tapi dia pakai tutupan muka tadi. Abdullah bin Mubarak ini badannya tidak besar, kecil. Maju, lawan orang tersebut. Terjadi duel yang sangat luar biasa hebat. Dengan beberapa gerakan saja berhasil dikalahkan dan terbunuh orang kafir ini. Yang tadinya karena kuatnya ototnya, sampai mungkin kalau ditebas dengan tebasan orang yang kekuatannya tidak banyak, maka tidak sobek kulitnya orang ini karena kekarnya. Seperti binaragawan kalau kita gitu. Tapi subhanallah Abdullah bin Mubarak bisa membunuhnya. Waktu dia mati, orang-orang pada bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat umat Islam semangat lagi. Abdullah bin Mubarak jalan di pinggir pasukan, pergi ke belakang. Enggak pamer-pamer depan orang, angkat pedang, enggak, ke belakang. Orang Islam karena sibuk menghadapi musuh, tidak ada lagi yang lihat dia. Rupanya ada satu orang mengikuti dia dari belakang. Dia bilang, demi Allah saya mau tahu siapa orang ini. Lalu dikejarlah dari belakang, diam-diam orang itu, Abdullah bin Mubarak lagi di belakang sekali, dia lewat dari belakang kuda, dia loncat, ditarik cadarnya, imamahnya, kelihatan mukanya. Pada saat itu Abdullah bin Mubarak marah, kenapa kau lakukan ini? Dia bilang, ternyata kau hai Abdullah, ya. Kata dia, iya, tutupi aibku ini, kata Abdullah bin Mubarak. Dia menganggap kalau orang tahu, aib bagi dia. Perhatikan teman-teman dan bedakan dengan keadaan sebagian orang di antara kita. Baru nyumbang sedikit masjid, baru nyumbang sedikit untuk anak yatim, sudah satu negeri tahu. Ya. Bahkan subhanallah di era kita sekarang medsos tidak bisa kalau tidak diekspos. Ekspos sana sini. Mau pergi taklim saja sudah tulis pergi taklim. Pulang taklim. Sholat malam, pamer sama orang. Ya. Bedanya ikhlas dengan riya teman-teman, sebagian kata ulama ya, sebagian perbedaan dasar. Kalau ikhlas itu tidak akan bicara kecuali ada pertanyaan. Misal kita mau ke masjid, orang tanya, mau kemana pak? Mau ke masjid. Kita nggak mungkin juga diam. Kalau kita bilang nanti kalau saya jawab riya nih, akhirnya orang jadi curiga. Kalau ditanya jawab, itu ikhlas. Ditanya saja. Kalau riya tidak ditanya, dia yang menceritakan, dia yang bertanya. Kau puasa nggak? Puasa nggak? Saya puasa. Nggak ada yang nanya.
Riya. Gitu kan? Ikhlas ini Allah perintahkan dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Katakanlah hai Muhammad, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan dalam setiap keadaan, harus adil. Dan katakan juga, luruskan wajah kalian di setiap solat dan berdoalah pada Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Sebagaimana dia menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula kamu akan dikembalikan kepadanya. Hati-hati di poin ini teman-teman. Saya tutup dengan ini, silakan solat habis ini, kan ada hadis yang cukup panjang saya sampaikan, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, saya langsung terjemahkan saja, aku diperlihatkan 3 orang yang pertama masuk neraka. 3 orang pertama masuk neraka. Lalu Nabi SAW mengatakan, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Ini mati syahid teman-teman, bukan hal yang ringan, berat. Ya, kalau kita laki-laki ini, fahami kita harus ke medan jihad, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, masuk di medan perang, bisa tangannya terputus, bisa matanya tercongkel, bisa disiksa, bisa segala macam. Iya kalau langsung mati, kalau enggak sulit untuk mendapatkan itu, dan itu pun harus ikhlas, kalau enggak jadi masalah. Kata Nabi SAW, orang yang pertama dilempar ke api neraka bukan orang kafir, orang yang mati syahid. Lalu Nabi SAW jelaskan, Allah datangkan dia, kemudian Allah perlihatkan kepadanya segala macam nikmat. Dari badannya yang kekar, sifat keberaniannya, keterampilan perangnya, biaya yang dia keluarkan, segala macam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dan dia kenal nikmat-nikmat itu semua. Lalu Allah tanya, apa kau gunakan? Di mana kau gunakan ini semua? Keberanianmu, kekuatan ototmu, keterampilan perangmu, hartamu, di mana? Dia bilang, ya Allah, enggak ada satupun kesempatan untuk berjihad di jalanmu kecuali aku lakukan. Dan itu aku lakukan karena kamu. Kata Allah SWT, kau telah dusta. Di hari kiamat gak bisa lagi orang bohong. Kau telah dusta. Kau berperang supaya kau dikatakan seorang yang pemberani, dan sudah diucapkan. Kau sudah dapat itu pujian orang. Maka Allah memerintahkan dia, memberikan malaikat untuk menyeret wajahnya di bawah, di tanah, lalu dilempar ke api neraka. Teman-teman, pujian orang yang selama ini dikejar oleh orang riya ini hanya sepanjang lidahnya. Ini saja. Kamu hebat ya, kamu soleh ya, kamu soleha, oh kamu dermawan. Ini sepanjang lidah. Pujian orang gak membuat perut kita kenyang, gak membuat wajah kita tambah tampan, gak membuat harta kita bertambah, gak ada manfaatnya, gak buat apa-apa. Ada orang semalam suntuk sholat malam, besok pagi cerita sama teman di kantor, hilang semalam suntuk dengan 2-3 kalimatnya. Untuk apa? Apa manfaatnya? Dan ini kata Nabi SAW, dia mati syahid karena dia mau dikatakan seorang pemberani. Sudah diucapkan, sudah dapat. Oh itu perang panglima, itu kesatria, itu segala macam. Yang kedua, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Riwayat lain, Al-Quran dan ilmu agama. Lalu dia mengajarkan ke sana sini. Kemudian Allah datangkan dia, diperlihatkanlah. Pada saat pertama dia nuntut ilmu, kemudian pada saat pertama dia mengajar, pertama dia hafal surah Al-Quran sampai dia jadi hafid Quran. Lalu Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan ilmumu dan Al-Quranmu ini? Ya Allah, tidak ada kesempatan untuk mengajarkan ilmu kecuali aku lakukan, dan tidak ada kesempatan baca Quran kalau aku baca di siang hari dan malam hari karenamu ya Allah. Kata Allah, kau dusta. Kau belajar agar kau dikatakan seorang alim, ulama. Dan kau belajar dan kau baca Quran supaya kau dikatakan qari, pembaca Al-Quran, gitu kan? Dan sudah diucapkan, tapi kau dusta, maka diseret wajahnya, dilempar ke api neraka. Bayangkan hafid Quran dan dai. Yang ketiga adalah orang yang Allah berikan, kata Nabi SAW, harta yang melimpah, segala macam jenis harta ada sama dia, semua jenis bisnis dikuasai sama dia, sampai kaya raya, dan dia sibuk berinfak. Allah perlihatkan di hari kiamat, dia tonton semuanya. Dia kenal nikmat itu. Allah tanya, apa yang kau kerjakan dengan harta ini? Ya Allah, aku tidak melihat sebuah kesempatan pun untuk berinfak kecuali aku berinfak di jalanmu. Karena kamu ya Allah. Kata Allah, kau telah dusta. Kau berinfak agar kau dikatakan jawad, dermawan, dan sudah diucapkan. Lalu kemudian diseret wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Ya, sudah masuk waktu ya. Baik, saya tutup dengan kisah ini. Subhanallah teman-teman, kita lihat bagaimana orang-orang yang riya tidak diterima amalnya. Rahasiakan.
tahu dan yakin Allah Maha lihat, sifat Allah Al-Basir. Malaikat di kiri kanan mencatat, tidak pernah istirahat, tidak pernah capek, dan semua tercatat dilihatkan pada hari kiamat. Sampai orang kafir, Allah katakan dalam Al-Quran akan mengatakan hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Buku amal hari kiamat. Tidak bisa membedakan mana yang kecil, mana yang besar. Apa kata sebagian ulama tafsir? Dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, yang ke-10, yang ke-100, yang ke-1 juta, sampai kita meninggal, semuanya terlihat. Dan sebagian ulama di zaman sekarang mengatakan, jangan pernah bayangkan buku amal kita seperti buku yang biasa kita baca. Bukan begitu. Kalau di zaman sekarang, kalau tentu bapak-bapak dan ibu sekalian yang hidup umurnya di atas 25-30 tahun, lah pasti sudah tahu itu. 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu tidak ada handphone. Kita masih pakai telepon rumah. Kita nggak pernah berpikir handphone seperti sekarang sudah jadi perpustakaan berjalan. Apa saja kita mau ada di handphone. Kita bisa bicara sama orang di ujung dunia dengan pakai video call sekarang. Luar biasa. Kita bisa simpan semua data, bisa transfer uang, bisa segala macam dari sini. Maka teman-teman sekalian, kita harus pahami fasilitas yang Allah SWT berikan semua ini untuk digunakan di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada kemaksiatan. Dan bagaimana kita menunggangi semua ini untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kita break dulu, insyaallah sebentar kita lanjutkan setelah salat Isya atau ba'da Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi